Selamat pagi Papa Mama, anak-anak dan Bapak Ibu Guru SD Putra Nirmala. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali di Renungan SD Putra Nirmala hari Rabu 2 Desember 2020. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami melalui firman yang akan kami dengar, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya, bahwa membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tak tergerak oleh balas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita. Datangnya keselamatan Allah seperti sebuah perjamuan besar. Tuhan semesta alam akan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua, masakan yang berlemak dan bersumsum. Perjamuan tersebut mengabarkan berkat Allah yang melimpah akan dialami setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus selalu berpengharapan dan optimis. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita orang yang lemah dan berdosa. Namun, Allah senantiasa membuka pintu kerahimannya bagi siapa saja. Tindakan Yesus menyembuhkan penyakit dan memberi makan 5.000 orang
hendak mau mewartakan kasih Allah yang tak terbatas. Dalam kisah ini, Yesus menunjukkan kepada kepeduliannya pada mereka yang menderita dan berkekurangan. Setiap manusia tentu membutuhkan makanan. Menarik bahwa Yesus pun sampai turun tangan untuk mengurus dan menyediakan makanan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dengan kata lain, kehadirannya sungguh-sungguh telah membawa keselamatan kepada manusia. Ya Allah, Tuhan kami, semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Kami mohon kepadamu supaya kami dapat melakukan aktivitas pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu kami dalam kesulitan belajar. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti ujian semester hari ini dengan tekun. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, semoga kami dapat berhasil dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan dengan baik. Sampai bertemu kembali di renungan SD Putra Nirmala berikutnya. Selamat mengerjakan PAS hari pertama dengan baik. Selalu semangat, jaga kesehatan, stay at home, dan jangan lupa berdoa. God bless you. Tuhan memberkati. Bye.